Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Humaidin imra'ati Abi Humaid As-Sa'idi, istrinya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau ja'at telah datang ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku uhibbu menyukai as-salata salat maka bersama engkau. Qala, baginda mengatakan, qad alimtu, aku telah tahu anaki bahwasanya engkau tuhibbina menyukai as-salata salat ma'i bersama aku. Wa salatuki salat engkau fi baitiki di rumah engkau khairun lebih baik min salatiki daripada salat engkau fi hujratiki dalam hujrah engkau. Wa salatiki bait kamar yang paling kecil, hujrah kamar yang lebih besar lagi. Wa salatuki dan salat engkau fi hujratiki dalam hujrah engkau khairun lebih baik min salatiki dari salat engkau fi dariki dalam rumah engkau. Wa salatiki salat engkau fi dariki di rumah engkau khairun lebih baik min salatiki daripada salat engkau fi masjidi qaumiki dalam masjid kaum engkau. Wa salatuki salat engkau fi masjidi qaumiki dalam masjid kaum engkau khairun lebih baik min salatika daripada salat engkau fi masjidi dalam masjidku. Qala, rawi mengatakan, fa amarat, maka dia memerintahkan, fa bunia, maka dibangunlah untuknya masjidun masjid fi aqsa sayin di dalam paling dalamnya sesuatu min baitiha dari rumahnya, aw adlamihi atau paling gelapnya syai'. Wa kanat adalah beliau tusalli salat fihi di dalam masjid yang di dalam rumah itu, hatta laqiyat hingga dia berjumpa Allah azza wajal. Rawahu Ahmad bin Huzaimah bin Hibban. Qultu, aku mengatakan, kana adalah an-nisa wanita-wanita fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharajna, bila mereka keluar min buyutinna dari rumah-rumah mereka ila sholati ke salat, yakhrujna, maka mereka keluar mutabaddilatin dengan pakaian tanpa hiasan. Tabadzul, pakaian sederhana, tanpa pakaian yang tanpa hiasan. Mutalafiatin, dengan berselimut, bil aksiyati, dengan selimut-selimut. La yu'rafna, mereka tidak dikenal, minal ghalasi, karena gelap. Wa kana, dan adalah, idza salama, bila salam dari salat, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuqalu, maka dikatakan lirijali, kepada laki-laki. Jadi ada yang iklan, yuqalu, dikatakan lirijali, kepada laki-laki, makanakum, tinggallah kamu di tempat kamu. Jadi jangan berdiri dulu. Laki-laki semua duduk, jangan berdiri dulu. Hatta yang sorifa, hingga pergi an-nisa'u, wanita-wanita. Jadi maksudnya supaya tidak terjadi ikhtilat di jalan. Laki-laki suruh duduk dulu, wanita suruh keluar dulu dari masjid, sehingga tidak berdesakan di jalan. Wa ma'ada, dan bersama keadaan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatahunna, sesungguhnya salat wanita-wanita fi buyutihinna, di rumah-rumah mereka, afdalu, ada lebih utama, lahunna, bagi mereka. Fama dhannuka, maka bagaimana sangkaan engkau, biman, dengan wanita takhruju yang dia keluar, mutazayyinatan, dalam keadaan berhias, mutabakhiratan, dengan pakai wangi-wangian, mutabahrijatan, dengan menampakkan auratnya, alabisatan, dengan berpakaian, ahsana thiyabia, sebaik-baiknya pakaiannya. Waqad qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, law alima, seumpama mengetahui an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma perkara ahdasa, yang telah membikin baru, an-nisa'u, wanita-wanita, ba'dahu, setelah baginda Nabi,
la mana'hunna tentu mencegah mereka al-khuruja keluar ilal masjid ke masjid. Ada ini qauluha adalah perkataan Aisyah fi haqqis sahabiyat dalam haknya para sahabiat wanita isodril awal dan wanita-wanita di generasi pertama. Wa ma dhannuka maka bagaimana sa engkau la ra'at summa Aisyah melihat nisa zamanina wanita-wanita pada zaman kita hada ini. Dan bagaimana kalau Syekh Dimyati melihat wanita zaman sekarang gitu. Mungkin bisa berbalik lagi pikirannya gitu. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan seumpama Rasulullah melihat wanita yang sekarang ini tentu akan dilarang pergi ke masjid. Kemudian Syekh Dimyati mengatakan bagaimana semua Aisyah tahu wanita zaman ini? Tentu lebih dilarang lagi. Maka saya mengatakan bagaimana kalau Syekh Dimyati tahu wanita zaman sekarang ini? Memang enggak sholat sudah, gimana? Jadi ya tadi yang sudah saya katakan, zaman dulu itu kampung-kampung, negeri-negeri Islam itu jauh lebih baik dari zaman sekarang. Ini di kampung Temboro ini saja loh, di Temboro bukan di tempat yang jauh. Ini tahun 70-an dulu. Ya, ketika saya masih kecil tahun 70-an itu. Ini satu kampung itu belum ada wanita yang berani naik sepeda. Ada satu wanita di Temboro sebelah selatan sana naik sepeda itu, satu kampung geger semua. Wah, ini wanita tidak punya akhlak, wanita berani betul, wanita, wah sudah dianggap wanita bejat. Sekarang sudah pakai sepeda motor semua ya. Memang waktu itu belum ada dakwah, belum ada, tapi suasana umat pada zaman itu rasa malu itu masih tinggi. Masa malu itu masih tinggi karena waktu itu belum ada televisi, belum ada radio, belum ada TKW ya. Jadi walaupun dakwah waktu itu belum seperti sekarang, masih lemah. Dakwah cuma pengajian umum, tapi serangan maksiat ini juga sedikit waktu itu. Serangan maksiat itu sedikit. Nah, sekarang ini dakwah sudah mulai hidup, tapi serangan maksiat juga tambah dahsyat gitu. Tetapi kalau kita putus asa, ya malah dosanya lebih besar lagi gitu. Nah, kita tidak boleh berputus asa. Ya usaha lagi dan lagi. Usaha lagi dan lagi. Hidupkan taklim di rumah-rumah, hidupkan jauhlah di masjid-masjid, menangis-nangis malam hari, ya terus begitu. Menglayati zaman ila ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali setelahnya itu tambah buruk lagi zaman itu. Karena zaman itu tambah buruk lagi, maka usaha dakwah ini harus tambah kuat lagi. Kalau tidak habis kita. La ya'ti zaman illa ma ba'dahu syarrun minhu. Apa kita rela anak cucu kita ini keluar dari agama? Kalau kamu masih ingin kawin, ya dakwah. Ya. Kalau tidak, kamu itu cuma mau setor ke neraka aja. Ya. Mau nyetorkan anak cucu ke neraka.
maka tidak bisa mengelak lagi. Maka dalam satu hadis dikatakan, bagaimana sikap kamu idza fajarat nisa'ukum babaghat syubbanukum aw kama qala. Bagaimana sikap kamu, kata Nabi, kalau wanita-wanita sudah bejat, pemuda-pemuda sudah rusak. Ya Rasulullah, apakah akan terjadi hal yang demikian ini? Ini para sahabat terkejut ketika Nabi mengatakan demikian. Apa akan terjadi hal seperti itu? Akan terjadi yang lebih dahsyat, kata Nabi. Bagaimana sikap kamu kalau orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, katanya. Apakah akan terjadi itu ya Rasulullah, orang meninggalkan amar nahi mungkar? Sedangkan amar nahi mungkar itu adalah ibunya segala kebaikan. Akan terjadi hal yang lebih dahsyat, kata Nabi. Apakah itu ya Rasulullah? Kalau mungkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap mungkar, bagaimana sikap kamu nanti? Jadi bukan kalau orang itu sudah meninggalkan amar nahi mungkar, masyarakat ini akan datang satu suasana yang lebih rusak lagi. Ma'ruf dianggap mungkar, mungkar dianggap ma'ruf. Apakah akan terjadi itu ya Rasulullah? Akan terjadi yang lebih dahsyat lagi, katanya. Bagaimana kalau sikap kamu kalau orang sudah melarang dari ma'ruf, menyuruh kepada mungkar? Insya Allah. Jadi itu zaman-zaman yang kita akan hadapi ini lebih dahsyat lagi. Maka persiapannya juga harus lebih dahsyat lagi. Zaman dulu itu orang ngaji, ya, fasolatan. Baru ngaji fasolatan saja pakai bahasa Jawa, itu akhlaknya sudah berubah, jadi ahli masjid, jadi orang khusyuk, ya, jadi orang-orang soleh. Nggak tahu maknanya, satu kalimah pun nggak tahu maknanya itu. Ngaji fasolatan gitu aja sudah, ini ngaji perkara yang luar biasa. Orang baca Fatihah bisa bagus itu sudah dianggap ini orang hebat. Ini zaman dulu, bangsa tahun 30-an, tahun 20-an di Jawa. Kalau orang belajar fasolatan itu seperti orang belajar mantra-mantra. Jadi dianggap ini perkara yang luar biasa, nggak semua orang tahu. Sehingga baru belajar fasolatan saja sudah jadi orang-orang soleh. Lah sekarang masih sudah hafid Quran itu masih nakal. Saking apa? Saking suasana itu yang begitu dahsyat, itu kerusakan yang terjadi itu. Ya namanya sakit itu, kalau sakitnya begitu parah ya obatnya dosisnya 1 biji sudah cukup. Tapi kalau sakitnya parah dosisnya 10 kadang-kadang belum terasa. Jadi menghadapi zaman yang akan datang ini, orang itu memang harus punya iman yang lebih kuat, punya takwa yang lebih tinggi. Kalau tidak ya larut betul. Maka kita ini sudah dengan tenangnya mondok ngaji di sini, belajar Quran. Khurut lagi, untuk apa? Untuk mental kita ini supaya tambah kuat menghadapi masalah-masalah itu. Di luar suasana-suasana yang tidak karu-karuan, kita tetap bertahan dengan agama. Sehingga nanti kalau kita pulang ke pesantren itu ada kekuatan mental untuk menghadapi keadaan-keadaan ini.
Kalau kita ini hanya di pesantren saja sudah macam nggak ada masalah, tinggal makan, tidur, ngaji, ya. Kalau nggak ngaji malah digebukin, ya. Maka rasa perjuangan tadi itu nggak timbul. Tapi kalau kita ini keluar menghadapi masalah-masalah, suasana-suasana yang nggak karu-karuan, kita hadapi dengan berpegang pada agama, kita berharap mental kita ini tambah kuat, ketabahan kita tambah meningkat, sehingga nanti saatnya kita ini pulang dari pesantren sudah ada kekuatan untuk menghadapi masyarakat yang sudah nggak karu-karuan ini. Ini diantara maksudnya. Mahfum ya kawan? Akrar.